Ada ungu kan gitu kan, semakin kesini kan tingkat kedamaiannya itu semakin los, akhirnya sampai ungu itu orang itu sudah tidak memikirkan duniawi sama sekali, wis ngerasa ketentremnya seneng banget gitu kan. Nah sama aja ketika kita masih mempunyai raga ini, ketika kita mengolah, nah warna apa yang kita miliki saat ini, ya kan. Nah ketika raga itu sudah nggak ada di alam maya nanti, ya nanti ditempatkan di dimensi, nah misalkan warna kita jiwa ini yang namanya opsil jiwa. Kalau merah ya penderitaan tok di sini di alam mayanya, di ruang satu, dimensi satu. Kalau kita ada peningkatan selama hidup kita menciptakan warna di dalam ruh kita itu atau jiwa kita itu hijau, ya nanti dilevelkan di tingkat kedamaian yang hijau di dimensi ini, dimensi hijau. Ya sama aja. Jadi memang kalau kita uripe muring ya kan, wis anake abang, nanti ketika sudah nggak punya raga, ya penderitaan di sana sama aja. Jadi perjalanan kehidupan ini akan membawa bagaimana kehidupan yang akan di alam maya itu yang sudah tidak mempunyai raga. Ya kita kan juga punya alam maya. Bedanya kan kita ada unsur tanahnya, ada unsur fisiknya kan gitu. Bedanya seperti itu. Sama aja. Nah ini kan kalau selama mempunyai fisik ini, warna itu masih bisa dikembangkan dengan diri kita sendiri. Tapi kalau ketika orang itu sudah nggak ada, yang bisa mengembangkan adalah doa. Doa yang masih ada ini. Karena apa? Unsur raga itu ada kandungan 4 unsur alam yang menciptakan energi. Nah energi ini bisa merevolusi warna yang ada di dalam diri kita, jiwa kita ini. Nah ketika orang yang nggak ada, yang bisa merevolusi yang orang mendoakan, karena itu dia sudah masih mempunyai kandungan energi. Tak setrome mbahku bentang uripe damai. Makanya ketika kita mendoakan orang yang ada, semoga dia damai di surga. Nah kan, damai lagi kan, namanya kan simbol kedamaian. Nah surga itu adalah kedamaian, neraka itu adalah penderitaan. Bedanya fisik atau non fisik. Kalau selama masih mempunyai raga, warna itu bisa dirubah oleh kita sendiri, diri kita sendiri. Tapi kalau warna yang sudah di alam maya ini, yang bisa merubah adalah putu-putu kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, gampangnya seperti itu. Makanya kan perlunya orang Jawa itu adat nyekar, ziarah, ya kan. Ya kita mendoakan, transfer energi. Mbah tak kei energiku mbah. Nah gitu. Ojo disambalti kan. Nah sebenarnya simpel kan gitu, berkaitan dengan warna. Makanya kan warna itu ada 7 Mejiku Hibiniu. Nah dalam setiap tingkatan warna itu mempunyai titik kedamaian. Semakin merah jingga itu kadar damainya itu semakin meningkat. Nah makanya manfaatkan sebaik mungkin selama kita masih bisa menciptakan energi dari diri kita sendiri. Karena itu namanya bilang avatar ya, seperti itu. Selama kita masih mempunyai raga, kita masih bisa mengolah energi kita. Makanya kan perlu nih meditasi, wening itu sangat penting sekali. Sebenarnya itu meditasi, wening itu sebenarnya bukan sesuatu yang hanya orang-orang tertentu, tapi itu sebenarnya kebutuhan pokok bagi setiap umat gitu. Lah nggak usah manusia, kucing aja loh kadang puasa gitu kan. Ini loh, kucing itu kadang prihatin juga, hewan, anjing. Kita nggak tahu, masa kalah karo itu kalau hewan itu bedanya pakai naluri. Tapi kalau manusia itu lebih menggunakan akal. Makanya manusia diberikan akal dan budi kan gitu kan. Lah tinggal kita menggunakan akal kita enggak, tinggal kita menggunakan budi kita enggak. Kalau kita enggak memakai, berarti kan setara dengan itu kan itu. Makanya kan selama kita mempunyai raga fisik ini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, warnaku kok hijau,
tak kayak biru ya, nah gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, dengan naiknya biru nanti biru apa dari kuning ke hijau, tambah ayam tentrem, meningkat lagi ke biru tambah tentrem meneh, ke biru ke ungu tambah tentrem meneh kan gitu. Jadi makanya tingkat spiritualitas orang yang sudah mencapai level warna yang lebih tinggi, anaknya ngurus santai, narimo, dipisui nggih, matur suwun kan gitu kan. Dia apa-apain orang yes. Makanya kan orang Jawa mengajarkan mongis ngalah wae kan. Gitu. Narimo. Lemah teles Gusti Allah sing balas kan. Itu sepele loh. Tapi itu tanpa disadari kita menjalani sesuatu proses menuju peningkatan level. Nggak usah kita memikirkan wah ngopi ya aku sebenarnya yang dia Gusti Allah yang dia, nah, malah bingung ora tekan-tekan. Makanya kan wah iki kok golek aku dhewe iki aku nesunan iki piye kan. Piye ben aku ben gak nesunan gitu. Kok aku jek cemburuan iki piye kok piye ben gak cemburuan kan. Kan gitu. Benar kan? Makanya manfaatkan sebaik mungkin selama kita masih bisa memproses energi avatar bilang 4 unsur alam ini. Makanya kan 4 unsur alam ini air, angin, tanah, api. Selama ini kan masih lengkap. Ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Dengan tingkat kesadaran, pengabdian. Yes, pokoknya kalau sudah menjalani itu nanti ada level peningkatan warna. Nah ketika warnanya hijau nanti ya ditempatkan di dimensi ya hijau, disesuaikan. Nggak mungkin kita punya hijau ditempatkan di dimensi merah, nggak mungkin. Pasti menyesuaikan kan gitu. Makanya manfaatkan sebaik mungkin selama kita masih mempunyai tubuh fisik. Karena tubuh fisik ini terdapat 4 unsur alam yang namanya air, angin, tanah, api. Gitu kalau dari saya. Bagaimana dengan Pak W? Saya ada kata-kata spiritual. Tuhan yang selama ini kita pahami itu berkata, kemana engkau menghadap, di situ wajahku. Barang siapa mengenal diri, dia mengenalku. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, dan manusia adalah gambaran wujud kenyataanku. Itu Tuhan yang selama ini kita pahami berkata seperti itu. Jadi silahkan panjenengan simpulkan sendiri. Lah terus kalau saya berkata dengan tadi loh ya, dengan yang sudah saya sampaikan tadi, kalau saya berkata Tuhan itu maha kuasa, panjenengan setuju enggak? Coba jenengan setuju enggak? Kalau saya katakan Tuhan itu maha kuasa, kalau saya katakan Tuhan itu maha langgeng abadi, panjenengan setuju enggak? Setuju. Kalau saya katakan Tuhan itu maha kaya, panjenengan setuju enggak? Kalau panjenengan setuju, lah terus kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi lah. Silahkan panjenengan mengambil kesimpulan sendiri. Iya. Lah dengan itu kan bisa disimpulkan siapa diri kita sebenarnya. Nah kalau kesimpulannya udah ketemu, masa Tuhan bermasalah?
Masa Tuhan mati? Oh, teman-teman mungkin saya mau bertanya. Oh iya, sini monggo. Saya bertanya untuk Mas Tinus tadi yang mengatakan cara menjalankan empat unsur tadi, Pak Mas, itu bagaimana caranya? Terus yang kedua, doa yang diterima itu doa yang apa? Yang bagaimana? Ya doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nenek moyang kita sudah meninggal, leluhur kita sudah meninggal. Nah, itu yang diterima yang doa yang bagaimana? Doa Cukup. yang tanpa embel-embel. Cukup dua itu aja. Terima kasih. Doa yang tanpa embel-embel. Dalam arti ketulusan. Kan itu. Doa yang tulus. Nah, tulus kita memberikan ketulusan, kepedulian, kasih sayang. Aku tresno karo simbahku. Kelingan karo mbae. Oh, mbahku ki yo ning kono. Nah, itu kepedulian. Kepedulian modal dasarnya adalah kasih sayang. Nah, gitu kan. Kadang wis dimpeni mbae ora disekar-sekar kan ngono. Kan butuh diperhatikan itu kan. Loh, gaib itu masih butuh diperhatikan juga kadang. Bedanya kan punya fisik dan enggak kan gitu. Nah, itu kan pada intinya adalah ketulusan. Jadi doa itu, wah, aku kayak nomor iki lah, repot nih lah. Cam cikiane metu napa? Mbak Dewi disanggra kan. Nah, ya itu enggak, jangan kan itu kan, kasihan. Itu kan sama aja kan cari jalan pintas kan. Lah, terus yang kedua tadi apa pertanyaan? Empat anasir cara menjalankan empat unsur tadi. Kan Ya, kita pernah menyebutkan empat unsur tadi. Nah, itu bagaimana cara kita menjalankan empat unsur agar kita menyadari bisa keberadaan empat unsur itu. Ketika kita minum nih, oh aku lagi ngombe banyu. Oh Gusti Allah mlebu ning awakku lantaran banyu. Terus kesadaran nafas. Kita menyadari bahwa nafas itu masuk ke melalui hidung kita dan memasuki rongga-rongga tubuh kita. Gitu. Kita jalan kaki nih, nginjak bumi. Oh iya, aku ki urip ning sak ndure bumi. Nah, itu kita menyadari. Terus nyawang surya, kita melihat sinar matahari. Kita ketika di malam hari misalkan mati lampu lah kan. Iya, jebule peteng ya nek lampu kan gitu kan. Kan api kan. Ternyata ya nek api ya ora iso urip kan gitu. Ya kan. Kita membakar, kita masak air misalkan. Butuh api kan kita. Berarti kan aku dibutuhke kuwi kan. Katresnan, kasih sayang. Loh, alam ini butuh kasih sayang dari kita juga. Nah, ketika kita mampu menyayangi empat air, api, tanah, angin, ada kepedulian akhirnya. Dan akhirnya menyatu manunggal di dalam diri kita. Nah, otomatis nanti energi yang kita keluarkan, kita mengeluarkan energi di dalam diri kita, ada peningkatan energi. Nah, energi dengan peningkatan energi ini akan terbangkit. Nah, misalkan warna dari jingga menjadi hijau atau kuning menjadi hijau kan gitu. Jadi makanya tahap level warna ini nggak bisa langsung dari merah ke hijau, dari hijau ke kuning, jingga dulu. Makanya kan orang melatih kesabaran itu nggak bisa langsung bisa sabar, ya kan, tetap proses dulu. Aku tak baleni nih toh. Nah gitu, makanya perlunya perenungan itu kan. Makanya kan heneng, enung, hening. Ketika diam kita merenung dan kita wening. Nah kalau kita melatih, makanya perlunya meditasi, relaksasi. Makanya kan ada tiga afirmasi dalam meditasi. Afirmasi rileks. Kita rileks dulu, santai. Jangan biarkan otot kita itu berpikir. Karena mikir kan otot kan tegang kan. Ya, jadinya nggak rileks. Karena pikiran ini, otak ini mempengaruhi semua saraf yang ada di seluruh tubuh. Makanya perlunya relaksasi. Makanya di dalam istilah cakra kundalini kan itu kenyamanan. Rileks kan butuh kenyamanan juga ya, agar kita bisa rileks. Nah, terus kedua afirmasi tenang. Kalau kita sudah rileks kan otomatis tenang kan? Detak jantung santai kan gitu. Kalau kita lagi cemas kan berarti kan detak jantung cepat.
berarti kan nggak tenang, tidak menemukan. Kalau makanya kan kalau kita lagi cemas, tak duduk sih relax kan, kita bekerja kayak sepaneng gitu kan, ya selingan aja merokok biar kendor kan.